Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubit. Kita masih di series Golang Package ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas package reflect atau reflection di Golang ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, package reflect atau reflection di Golang adalah sebuah package yang memungkinkan kita untuk melakukan inspeksi pada tipe data, struktur, dan nilai variabel pada waktu eksekusi ya. Jadi ini pada waktu runtime gitu ya teman-teman. Meskipun bahasa Golang itu compiled language, jadi kita masih bisa ya teman-teman untuk menginspeksi tipe data, struktur, dan nilai variabel gitu ya pada waktu eksekusi runtime. Nah, ini kita bisa menggunakan package reflect ini ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan package reflect kita dapat melakukan operasi refleksi ya, seperti memeriksa tipe data variabel, lalu mengakses nilai-nilai yang terkandung di dalam variabel, dan memanipulasi struktur datanya ya secara dinamis gitu ya teman-teman. Nah, halaman dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini saya udah buka sebentar. Nah, ini ya. Di sini halaman dokumentasinya ya, teman-teman bisa baca-baca atau teman-teman bisa lihat nih function-function apa aja yang ada di package reflection ini tuh, banyak banget ya. Nah, ini. Di sini juga udah ada example-nya gitu ya. Oke. Nah, di materi video ini kita bakal bahas beberapa lagi ya, teman-teman ya. Seperti biasa nanti sisanya teman-teman bisa explore ya. Karena banyak banget kalau dibahas dalam satu video. Nanti kita coba contohnya salah satunya nanti bisa mengambil tipe data dan value gitu ya, atau terus lalu nanti kita coba lagi mengecek jenis tipe data, lalu nanti kita coba manipulasi nilai variabel, dan nanti yang terakhir kita coba mengecek tag pada field struct ya teman-teman ya gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita langsung ke contoh yang pertama di package reflect. Nah, ini kita di sini package reflect bisa digunakan untuk mengambil tipe data dan nilai atau value ya teman-teman dari suatu variabel ya. Nah, di sini kita di contoh ini kita punya dua variabel ya, integer dan string. Nanti kita lihat nih, kita bisa lihat tipe datanya apa dan nilainya apa ya. Nah, ini kan terjadi pada saat runtime ya teman-teman. Jadi masih bisa kita lihat ya struktur datanya, ininya ya, apa tipe datanya, apa value-nya gitu ya teman-teman dengan package reflect ini. Oke, biar kebayang gitu ya, kita mungkin langsung aja kali ya praktek ya di VS Code kita. Teman-teman jangan lupa buka VS Code-nya seperti biasa. Lalu bikin folder ya di sini. Teman-teman bebas ya namanya apa gitu ya. Nah, di sini saya bikin misalkan Go package gitu ya. Reflect. Nah, misalkan saya namain gini aja. Go package reflect, lalu tinggal open di VS Code-nya, bisa drag gini, atau teman-teman bisa file open ya, cari teman-teman bikinnya di mana ya. Di sini saya bikin di folder saya gitu ya teman-teman. Oke, kalau udah kebuka seperti biasa ya, kita inisialisasi project dulu ya dengan Go modul. Oke, sebentar. Go mode init seperti biasa ya, seperti ini nama projectnya biasanya disamain ya. Go package reflect. Oke, udah terbentuk Go mode-nya. Kita seperti biasa bikin file main.go ya teman-teman ya. Oke, nah, kita bikin contoh kayak tadi ya teman-teman ya, kayak yang di slide tadi ya. Oke, kita mulai dengan ini dulu ya, package main. Seperti biasa, inisialisasi package-nya dulu, lalu file main-nya. Nah, oke, kita mulai dengan contoh yang seperti di slide tadi ya teman-teman ya. Yang ini ya. Oke, kita bikin variabel dulu ya di sini teman-teman. Misalkan kita bikin variabel, nama variabelnya 6, lalu tipe datanya integer, lalu value-nya atau nilainya adalah 42 gitu ya. Nah, kita bikin satu lagi variabel string str ya, nama variabelnya str, tipe datanya string, lalu value-nya misalkan hello, ini bebas ya teman-teman mau apa juga. Hello reflect gitu ya, misalkan. Nah, ini value-nya dari si string. Nah, di sini kita coba mengambil ya tipe data dan nilai atau value ya variabel 6. Ini ya guys, 6. Oke, caranya adalah teman-teman kalau mau ngambil tipe datanya, pertama teman-teman tinggal gini aja ya. Reflect, kita masukin seperti biasa nama package-nya. Nah, jangan lupa import ya. Oke, jangan lupa import untuk pakai package reflect-nya. Lalu function-nya yang mau kita pakai apa? Function-nya adalah type of. Nah, ini untuk mengambil tipe data dari siapa? Dari si 6 nih.
kita ambil dari kita mau melihat tipe data dari si 6 ini apa dengan function type of ini ya, package reflect. Oke, kita tampung di variabel misalkan num type gitu ya. Ini nama variabelnya juga teman-teman bebas. Lalu kalau mau ngambil value-nya sama teman-teman reflect dulu package-nya, lalu value of ya, yang of ini ya, untuk mengambil value atau nilainya ya dari si variabel 6 ini. Ya, oke. Kita tampung mungkin di variabel name value gitu ya. Ini bebas juga teman-teman mau apa. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita sama satu lagi yang string juga nih. Kita kan punya dua variabel ya, integer sama string. Oke, ini mengambil tipe data dan ini dari string ini, str ya. Sama ya teman-teman ya. Reflect ini ya. Type of gitu ya. Kalau tipe datanya type of dari si str ini. Oke, gitu ya caranya. Terus ya udah di sini tinggal tampung dan teman-teman mau tampung di variabel apa gitu ya. Oke, sama untuk mengambil value-nya juga package-nya dulu reflect lalu value of gitu ya dari variable string ini apa gitu, lalu tampung ke str misalkan value gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, nah udah ya, kita udah berhasil mengambil tipe data dan value dari masing-masing ini ya, variable 6 dan string ini. Oke, gitu ya. Nah udah, kita tinggal print aja ya, fmt.println jadi hasilnya ya teman-teman ya. Misalkan gini, tipe data num adalah gitu ya. Nah, gini ya misalkan. Lalu num type. Nah, oke, kita bikin satu lagi mungkin. Nah, di sini bukan tipe data tapi nilai atau value ya, sama aja ya. Nilai num. Nah, di sini num value. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, satu lagi kita copy aja biar cepat ya teman-teman. Dari tipe data dari str, lalu ini nilai dari str. Di sini jangan lupa ganti str type-nya. Di sini str value-nya. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, kita coba eksekusi ya teman-teman ya, program ya untuk mengambil tipe data dan nilai variabel ini ya teman-teman. Oke, coba kita eksekusi. Seperti biasa ya, go run main.go. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa berhasil mendapatkan ya tipe data dari si 6 ini adalah integer, benar ya. Value-nya atau nilainya dari 6 ini adalah 42, benar ya. Oke, ini. Lalu satu lagi yang str nih, variabel str ini. Ininya tipe datanya adalah benar ya, string ini sama, lalu nilainya atau value-nya lalu reflect gitu ya teman-teman, benar ya ini ya. Jadi ini contoh package reflect untuk mengambil tipe data dan nilai dari suatu variabel ya pada saat eksekusi atau runtime ya gitu ya, pakai package reflection. Oke, kita balik ke slide lagi ya, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua ini kita mengecek jenis tipe data bisa juga nih teman-teman ya. Jadi package reflect juga menyediakan fungsi untuk memeriksa jenis tipe data. Nah, nanti kita bisa pakai ini function kind ini ya, kin ya. Jadi mengecek jenis tipe datanya itu benar apa enggak, itu integer gitu misalkan gitu ya, mengecek gitu apakah udah benar apa belum gitu. Nah, biar kebayang mungkin kita langsung aja ya praktek ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kan udah bikin variabelnya nih teman-teman, yang num sama str ya. Terus kita juga udah ngambil tipe datanya pakai type of ini. Nah, kalau mau mengecek kita tinggal gini misalkan, ini kita kasih komen dulu ya, misalkan memeriksa apakah variabel 6 merupakan integer gitu ya, integer apa bukan gitu. Caranya misalkan ini if num type, pakai ini ya, num type terus kin gini ya, kin. Nah, gini. Lalu kita pakai gini sama dengan reflect gini titik kin. Nah, gini kita pakai ini, jika iya kita cetak fmt.println gitu ya. Misalkan kita kasih 6 adalah integer gitu ya, kok benar gitu ya. Oke, kita periksa dengan ini ya teman-teman, kita pakai integer karena kita mau ngecek apakah itu variabel integer apa bukan ya. Teman-teman tinggal masukin num type kin pakai kin ini ya teman-teman ya. Nah, nanti dia kan ini num type-nya ini, dia memeriksa yang ini nih, number type ini, tipenya apakah benar-benar integer apa enggak. Kan ini kita udah cek ya tadi ya sebelumnya ya, tipe data dari si 6 ini gitu ya. Oke, berarti kita satu lagi sama caranya. Kalau mau ngecek, kita memeriksa apakah variabel str adalah string bukan gitu ya. Kita cek yang satu lagi, sama juga ya caranya. If gitu ya, str yang kita yang tadi ya. Nah, yang ini kita cek nih apakah dia string atau bukan. Nah, caranya pakai kin ini, lalu misalkan sama dengan ini reflect
Ini ya string ya. Kalau mau meriksa string ya di sini string. Apakah dia string gitu ya. Udah teman-teman tinggal fmt titik println ini. Misalkan kasih aja str adalah string gini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk memeriksa ya apakah mengecek jenis tipe data ya. Ini bisa ya dengan ini ya. Oke, kita coba eksekusi ya teman-teman ya. Ini kita clear dulu. Lalu kita go run main.go eksekusi. Nah, ini benar ya teman-teman. Ini 6 adalah integer. Nah, ini bisa ya. Jadi str adalah string. Ini benar ya berarti ya. Jadi dia memeriksa nih apakah si num type ini num type ini adalah integer. Nah, kalau benar berarti 6 adalah integer. Nah, berarti kalau udah kecetak ini berarti benar ya teman-teman ya. String adalah string juga. Karena kan kita udah di sini udah ngecek di sininya apa di str type sama num type-nya. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja di sini si variabelnya. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa juga untuk memeriksa sebuah variabel ya jenis tipe datanya seperti ini ya, mengecek jenis dari tipe data si variabel itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya untuk slide selanjutnya ya. Nah, ini kita bisa manipulasi nilai variabel ya teman-teman package reflect ini. Jadi package reflect memungkinkan kita untuk memanipulasi nilai variabel ya, baik mengubah nilainya atau membuat instan baru dengan tipe data yang sama. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel 6 dengan tipe data integer kan ya tadi ya. Dengan nilai awalnya 42 nih, teman-teman tadi masih ingat kan ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini nih, reflect titik value of ini ada ini ya, pointer ya, dan 6 ini ya. Dan 6 tutup ada titik lm ini. Nah, ini untuk mendapatkan nilai dari variabel 6 ya. Kenapa harus pakai ini ya, dan ini ya, atau pointer ini ya teman-teman ya, karena reflect value of 6 ini ya teman-teman, ini mengambil alamat dari jadi kita mengambil alamat ya dari variabel 6 ini, bukan value-nya gitu ya. Nanti karena kan kita itu berubah ya teman-teman, jadi kita ambil alamatnya dan nanti mengembalikan nilai dengan tipe reflect value ini. Nanti kita lihat ya, dia balikannya apa, ini harusnya reflect value ya. Nah, kemudian si lm ini teman-teman, kita mendapatkan nilai sesungguhnya dari variabel tersebut, bukan referensinya. Jadi sehingga kita dapat mengubah nilainya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, setelah mendapatkan nilai dari variabel dengan tipe data reflect value dan mengubahnya menjadi reflect value sesungguhnya, jadi dengan lm ini, kita menggunakan num value di titik set integer 100 ya. Nah, untuk mengubah nilai variabel 6 ya menjadi 100 ya, menggunakan ini ya. Tadinya kan 42. Nah, di sini kita ubah dengan ini ya, set integer 100. Nah, di sini proses merubahnya gitu ya. Nah, karena kita menggunakan reflect ya, perubahan ini dilakukan pada waktu eksekusi ya teman-teman, runtime ya. Dan variabel 6 akan memiliki nilai 100 ketika dicetak nanti. Hasilnya jadi 6 ini bukan lagi 42, tapi nanti jadinya 100 gitu ya teman-teman. Nah, mungkin biar lebih ngerti lagi, kita coba lagi ya, biar lebih paham, kita praktekin gitu ya. Nah, di sini. Oke, di sini. Oke, ini kita komen dulu ya, karena nanti kan ini mau kita ambil ininya ya, value-nya ya, yang num type ini. Oke, num value, ini kita komen dulu, sebentar ya teman-teman. Nah, sama yang ini juga kita komen dulu, sebentar ya. Oke, lalu di sini kita, di sini ya, kita di bawahnya aja sini ya, num value gini ya, value kedua sama dengan reflect ini. Nah, value of lagi ya, value of kita ngambil dari si 6 ini ya, cuma kita pakai ini, nah gini, dan 6 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Lalu tadi kita pakai lm itu, lm. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini dengan lm ini kita mendapatkan nilai sesungguhnya ya dari variabel tersebut, jadi bukan referensinya ya, sehingga kita bisa mengubah nilainya. Oke, lm ini. Oke, lalu lanjut. Baru langsung mengubah si nilai variabel di sini. Mungkin kita kasih komen aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Mengubah nilai variabel 6 menjadi 100 ya kan. Tadi kan awalnya ini kita udah deklarasiin 42 ya teman-teman ya, di awal 6 ini si 6. Nah, di bawah kita rubah mau jadi 100. Oke, lalu kita tinggal set nih num value. Nah, gini ya, num value pakai ini function set int. Nah, ini ya 100. Nah, kita ubah ya teman-teman, ini fungsinya ya teman-teman ya. Jadi kita ubah. Nah, ini tadi yang saya bilang reflect value ini, dia mengembalikan nilai dengan tipe datanya ini, reflect value ini ya teman-teman ya, value of ini ya tuh ya, reflect value. Jadi kita harus pakai set integer ini dulu ya. Oke,
Lalu tinggal kita cetak fmt.println seperti biasa ya. Updated mungkin ya, value of num gitu ya. Misalkan coba kita cetak lagi nama jadi berapa, kan di atas harusnya nama ini 42 ya. Apakah udah berubah ketika kita ubah di sini? Apakah benar udah berubah? Oke, coba kita eksekusi ya teman-teman. Program yang tadi kita buatnya, go run main.go seperti biasa. Nah ini ya, updated value of num, benar ya, dia jadi 100 ya, gitu ya teman-teman ya. Dia berubah, yang awalnya tadinya kita deklarasikan num ini 42, jadi kita bisa dengan package reflect ini, kita pada saat runtime kita masih bisa mengubah nilainya ya, gitu ya, dengan function ini ya teman-teman, set integer ini ya, gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ke slide lagi. Ini udah ya tadi manipulasi nilai dengan variabel. Nah yang terakhir kita mencoba nih mengecek tag pada field struct gitu ya teman-teman. Jadi pada package reflect juga bisa digunakan untuk memeriksa tag dan nilai dari field pada sebuah struct. Nah tag itu seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di Golang gitu ya, nanti di sini pakai tanda backtick bikinnya ya. Backtick itu yang ada kalau di keyboard itu di atas tab ya, yang kayak cacing gitu ya, namanya backtick gitu ya. Nah di sini kita bikin sebuah ini ya, tag ya, dari sebuah struct ya. Ini tagnya ada JSON dan validate gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah pada contoh program ini kita memiliki sebuah struct ya bernama person, ini structnya dengan dua fieldnya itu name dan age gitu ya. Ini fieldnya. Oke, setiap field memiliki tag yang didefinisikan menggunakan tanda backtick ini ya. Jadi setiap fieldnya masing-masing punya tagnya ini gitu ya. Oke, nah field name-nya memiliki tagnya JSON name, validate-nya required, lalu si field A memiliki tagnya itu adalah ini JSON dan validate juga sama ya, cuman isinya beda yang ini aja. Ini kita age-nya biasanya ini buat di JSON-nya ya teman-teman, responnya biasanya hurufnya angka awalnya semua kita ganti kecil ya gitu ya. Nah ini validate-nya yang satu required, yang satu GTE atau greater than 0 gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah nanti kita bisa mengecek tag-nya ya pada field struct ini ya teman-teman. Oke, mungkin langsung kita coba aja ya teman-teman di kode editor kita ya, di VS Code ya. Nah pertama kita mungkin bikin struct-nya dulu di sini ya. Oke, kita bikin struct dulu kayak tadi aja ya, type person, nama struct-nya ini person, lalu tipe datanya struct ini ya. Oke, seperti ini. Nah tadi fieldnya apa aja? Name, tipe datanya string, oke. Yang satu age, tipe datanya integer ya teman-teman. Oke, gini ya. Nah ini kita udah punya struct dengan nama person dan fieldnya dua, name dan age, tipe datanya string dan integer. Nah lalu kita bikin tagnya di sini ya teman-teman, bisa pakai backtick ini ya, yang tadi di atas di keyboard itu di atas tombol tab ya, yang kayak cacing. Oke, di sini kita tagnya yang satu JSON gini ya, JSON titik dua gini, lalu ininya name gitu ya, value-nya name gini, lalu satu lagi validate gitu ya, tadi ya validate terus titik dua gini, lalu isinya required gitu. Nah gini ya teman-teman ya. Lalu yang satu lagi sama, kita pakai backtick juga, sama ininya JSON titik dua gini ya, lalu ininya age gitu ya, huruf kecil, lalu di sini sama validate gitu ya tagnya. Nah value-nya kita isi misalkan GTE tadi ya, GTE sama dengan 0. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kita udah berhasil membuat struct yang ada tagnya gitu ya. Oke, lanjut, langsung kita instansiasi dulu tadi struct-nya ya teman-teman, di bawah sini aja kali ya. Nah di sini, lalu kita instansiasi dulu P, misalkan nama variabelnya sama dengan ambil dari si person tadi gitu ya, terus value-nya kita masukin person, lalu value-nya masukin name-nya apa nih, misalkan Ahmad gitu ya. Nah gini name-nya, lalu di sini misalkan age-nya gitu ya, misalkan 30. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita mendapatkan tipe data dari start person itu ya. Nah pertama misalkan kita simpan di variabel t gitu ya, lalu reflect tadi value of gitu ya, type of, sorry, kalau value ya, ini type of, mendapatkan tipe data dari si p. Nah gini. Yang lanjut baru kita di sini ini ya, memeriksa setiap field ini. Misalkan kita kasih komen ya boleh. Misalkan gini, memeriksa setiap field dan tag ya, field dan tag ya dari struct person gitu ya.
Nah, gini ya teman-teman. Oke, kita bisa kayak tadi ya. Kayak di contoh tadi, misalkan pakai for aja perulangan ya. I-nya sama dengan 0. Ya. Oke, ini ya. Lalu di sini Ya, di sini lalu I gini lebih kecil dari T titik T itu yang tadi ya. Kita pas mendapatkan tipe data dari struct personnya ya. Lalu num field dari si num fieldnya gitu ya. Ada berapa gitu ya. Dia harus lebih kecil I-nya dari itu. Jadi kalau udah habis ya dia nggak akan perulangan. Tapi kalau ada ya I++ gitu ya. I++ ini. Oke. Nah, di sini kita ambil si fieldnya ya. Fieldnya apa aja? Kan tadi ada fieldnya 2 ini ya. Fieldnya name dan age. Kita ambil nih di sini. Field kita masukin di variable field 2 sama dengan ambil T titik field. Ini ya. Field keberapa? Ke I gitu ya. Lalu kita ambil tagnya nih. Buat ngambil tagnya teman-teman bisa tag field dulu, field ini. Lalu tag ya. Tag gini. Nah, lalu get. Kita ambil get. Nah, gini, get yang mau di get apa nih, teman-teman? Nah, kita coba ambil yang JSON ini. Bisa juga teman-teman yang validate, terserah ya. Ini kita ambil yang JSON dulu. Nanti kita boleh coba validate. Nah, ini kita ambil ini ya. Si yang tag JSON-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kita print aja ya. Di sini kita pakai printf aja yang bisa pakai ini format ya. Field ambil dari ini ya, si yang string ya ini. Lalu tag juga sama string, lalu enternya itu n kayak gini ya. Lalu field titik name. Nah, name-nya yang kita ambil ya, field name dari fieldnya itu ya. Lalu di sini tag. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita memeriksa setiap field dan tag dari struct person ini ya. Nanti kita melihat ininya, fieldnya ini name, age, sama si ini tagnya si JSON-nya ini apa aja. Ada name sama age ini yang huruf kecil. Oke, coba kalau harusnya gitu ya tampilnya ya. Jadi name dan age si ininya, fieldnya, lalu tagnya nanti yang ini, name dan age ini. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Kita memeriksa benar nggak. Oke, kita clear. Seperti biasa, gue run main.go. Nah, ini benar ya teman-teman. Fieldnya ini name, tagnya name, benar kan? Ya, fieldnya name, tagnya name, benar ya. Lalu fieldnya yang age nih, lalu tagnya age. Nah, ini kita memeriksa ini, benar ya. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman mau yang ambil validate, coba ya, kita benar nggak nih validate, tagnya validate nih. Coba kalau kita ganti yang validate, benar nggak? Run main.go lagi. Nah, ini benar ya, kita ambil tagnya. Yang si name ini kan required ya, si value-nya ya, value dari si tag-nya. Nah, lalu si ininya GTE 0 ya, greater than 0 gitu ya, untuk tag-nya si age ya. Itu ya teman-teman, cara untuk memeriksa field ya, dari struct person ini, struct ya tadi ya, kita memeriksa. Nah, ini kita balikin aja dulu JSON-nya. Jadi, seperti itu ya teman-teman, bisa juga memeriksa dari field dan ininya ya, tag dari struct. Itu ya, caranya adalah gini teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman, ini udah kita contohin semua. Nah, nanti hasil ini kan menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan package reflect ya untuk memeriksa tag dari setiap field pada sebuah struct ya tadi. Nah, dengan informasi tag ini nih, nanti teman-teman bisa melakukan berbagai macam operasi ya, seperti pemrosesan data JSON, validasi data dan sebagainya ya teman-teman. Bisa teman-teman explore lagi gitu. Nah, tag pada struct ini dapat digunakan untuk memberikan metadata tambahan ya, dan instruksi kepada kode lain yang berinteraksi dengan struct tersebut gitu ya teman-teman. Oke, udah ya, ini tadi kita contohnya udah lumayan banyak ya teman-teman ya. Tadi kita udah mengambil tipe data dan nilai dari sebuah variabel gitu ya. Lalu kita memeriksa apakah mengecek ya apakah variabel itu merupakan tipe data integer atau string gitu ya, mengecek tipe datanya ya, memeriksa apakah benar. Nah, kita juga tadi udah mencoba mengubah nilai variabel juga ya menggunakan package reflect ini. Dan terakhir tadi kita memeriksa setiap field dan tag dari sebuah struct gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini udah lumayan banyak contohnya. Nanti teman-teman sisanya di sini tadi teman-teman bisa explore lagi ya, sesuai kebutuhan teman-teman nanti mau pakainya apa gitu ya. Nah, ini banyak banget. Nah, ini teman-teman bisa sambil coba-coba yang lainnya gitu ya. Dan di sini udah saya kasih untuk alamat ininya ya teman-teman ya, dokumentasinya. Oke. Oke, sekian ya teman-teman ya untuk package reflect ini. Kita balik dulu ke slide dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kita udah ya, ini ya terakhir mengecek tag ada field struct. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar ya. Nah, subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nanti akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.